Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Dalam pelaksanaan ibadah salat, yaitu pada masalah khusyuk, kita masih menguraikan konsep bagaimana agar dapat khusyuk dalam salat melalui kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Nah, tahapan berikutnya setelah sebelumnya hudurul qalbi, kemudian ada tafahum, kemudian ada ta'zim, kemudian ada khasyah, ada haibah atau khasyah. Maka tahapan berikutnya setelah raja adalah al-haya'u. Tahapan berikutnya agar kita bisa khusyuk dalam salat adalah al-haya'u. Harus ada al-haya'u ketika kita salat. Apa ma'u? Secara bahasa, al-haya'u itu artinya malu, rasa malu. Rasa malu, harus ada rasa malu ketika kita solat. Saja benar rasa malu. Ketika kita solat, benar rasa malu. Saja lebih merasa, lebih spesifik. Jadi benar rasa malu, harus ada rasa malu ketika kita sholat. Nah, bagaimana rasa malu itu kita timbulkan? Nah, kita dengar penjelasan Imam Al-Ghazali. Wa ammal haya'u fa bistish'arihi at-taqsira fil ibadati wa ilmihi bil ajzi anil qiyami bi'azimi haqqillahi azza wa jalla wa yaqwa dhalika bil ma'rifati bi'uyubin nafsi wa afatiha wa qillati ikhlasiha wa khubsi dukhlatiha. Wa ammal haya'u, adapun rasa malu yang harus ditimbulkan oleh seseorang dalam salatnya adalah fabistish'arihi, dengan suatu rasa, dengan merasakan, dengan perasaan at-taqsir fil ibadah, kurangnya, begitu banyak kekurangan kita dalam beribadah. Wa ilmihi, dan kurangnya ilmu kita. Bil ajzi, dan memahami betul tentang diri, bil ajzi, lemahnya, anil qiyami, daripada suatu sikap, bi'azimi haqqillahi azza wa jalla, terhadap pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi makna rasa malu ini, merasa diri sangat sedikit sekali beribadah, merasa ibadah diri ini tidak ada apa-apanya, sedikit sekali, bi'u sakai. Wa ilmihi, dan menyadari betul, meyakini betul, wa ilmihi, kurangnya kita dalam mengagungkan Allah, kurangnya kita dalam menunaikan hak Allah untuk kita agungkan. Nah, Jadi satu rasa
di mana kita merasakan bahwa diri kita ini ibadahnya sangat sedikit. Hana terpuna alam. Yang ada sekarang ini tidak ada apa-apanya. Terlebih-lebih lagi dalam mengagungkan Allah, masih sangat lemah sekali. Zikir kita, pengagungan kita kepada Allah masih sangat lemah sekali, tidak ada apa-apanya. Nah, jadi jangan merasa solat sudah bagus, sudah banyak, ibadah sudah bagus, sudah banyak. Jangan merasa sudah mengagungkan Allah. Tidak, jauh sekali masih. Jauh sekali. Jadi merasa diri masih sangat kurang dalam hal itu. Wa yaqwa dzalika bil ma'rifati bi uyubin nafsi wa afatiha. Dan rasa kurang itu akan lebih kuat timbul ketika bil ma'rifati kita menyadari betul, meyakini betul bi uyubin nafsi wa afatiha, dengan aib-aib diri kita dan perbuatan-perbuatan cela yang kita lakukan. Ingat, kekurangan-kekurangan kita sangat banyak sekali, yang kalau Allah buka orang jijik lihat kita. Ingat kebodohan-kebodohan dalam hidup kita yang pernah kita lakukan. Kalau orang Allah buka, tidak sanggup orang lihat kita. Kalian ingat itu. Wa afatihan, dan perbuatan-perbuatan cela yang pernah kita lakukan yang mungkin orang lain belum tahu. Kita ingat itu dalam solat, sehingga kita tidak merasa sudah bagus dalam solat. Jauh sekali. Ada rasa sebenarnya kita ini manusia-manusia memalukan sekali. Dikasih banyak sama Allah, dikasih nikmat, tapi bukan belum. Memang sering lupa, suka lupa, tidak sadar diri untuk berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Itulah hakikat kita, dan itu perlu kita renungkan dalam solat. Jadi ingat dosa-dosa, ingat kebodohan-kebodohan yang pernah kita lakukan, ingat aib-aib yang memalukan yang pernah kita lakukan. Itulah hakikat kita. Ingat celaan, perbuatan-perbuatan tercela yang pernah kita lakukan. Itulah hakikat kita. Wa qillati ikhlasiha. Dan kalaupun kita beribadah masih banyak belum ikhlas. Wa qillati ikhlasiha, sangat sedikit sekali ikhlas. Sangat sedikit sekali ikhlas. Banyak sekali ibadah-ibadah yang kita lakukan masih kiri kanan, masih merasa senang ketika diketahui oleh orang kita selalu salat subuh ke masjid. Nah, rasa senang. belum jauh sekali ikhlas. Nampak video ikhlas loh. Ketika berbuat baik masih ada rasa pengen benda yang color. Masih jauh ikhlas kita. Pengen ada masih ada rasa pengen dilihat oleh orang, diketahui oleh orang ketika kita berbuat baik. Dan kesal ketika kita udah berbuat baik, kemudian orang tidak memberikan penghargaan yang selayaknya, kita kesal. Berarti ini masih jauh daripada kategori ikhlas. Ikhlas itu seperti seorang tabi'in, Uwais Al-Qarni, ketika Rasulullah berpesan kepada Umar dan Ali dan sahabat yang lain, apabila kalian berjumpa dengan Uwais Al-Qarni, maka minta doakan. Maka Umar dan Ali setiap tahun musim haji tunggu,
Uwais Al-Qarni datang berangkat haji dari Yaman. Setiap ada rombongan dari Yaman diperiksa semua. Mana Uwais Al-Qarni? Tandanya kata Rasulullah, dia ada belang-belang di tubuhnya, tersisa di telapak tangannya. Ya. Setiap tahun. Dari mana kalian dapat informasi untuk minta doa sama saya? Kata Umar dan Ali bin Abi Thalib, Rasulullah yang memerintahkan kami, kalau jumpa sama kamu disuruh minta doa. Enggak mau Uwais Al-Qarni. Ini ikhlas, enggak mau dia. Dipaksa sama Umar sama Ali. Karena sudah dipaksa sama Umar sama Ali, dan yang maksa pun orang-orang setingkat Umar dan Ali, maka dia mendoakan. Setelah kejadian itu, Uwais Al-Qarni menghilang, tidak pernah nampak lagi. Dia tinggalkan Mekah, dia tinggalkan Yaman. Ada riwayat dia berangkat melaut, pun nampak lagi. Itu namanya ikhlas. Ketika diketahui oleh orang dia itu punya kelebihan, susah dia. Susah dia, nggak mau dikenal sama orang, menghilang dia. Kita kalau ada yang kasih tahu misalnya kita makbul doa, tak apa-apa udah. Kita doakan orang. Kita buka praktek lagi, siapa butuh doa. Ini ikhlas. Jadi kalau kita bayangkan setingkat Uwais ini, kita sedekah 20.000 aja, kalau bisa ada yang tahu. Lihat, adalah ya, ada 10.000, 20.000, belum lagi yang besar-besar. Dan kalau enggak dihargai, marah dia. Kamu enggak tahu siapa yang bangun ini masjid ini saya yang ya. Ini lembaga pendidikan ini saya yang mulai dulu. Kamu enggak tahu siapa saya ya. Jauh sekali. Jadi ini yang perlu kita ini memalukan sekali sebenarnya. Kita ini manusia-manusia memalukan sekali. Itulah hakikat kita. Nah, maka disuruh ingat oleh Imam Ghazali, wa qillati ikhlasya. Walaupun kita ada ibadah masih jauh dari ikhlas, masih sangat meragukan untuk diterima sama Allah. Setingkat Utsman bin Affan saja, kalau salah ya, Utsman atau Ali, takut sekali dan diterima ibadahnya. Karena kata Utsman bin Affan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Beliau baca ayat Quran, Allah hanya menerima daripada orang-orang bertakwa. Kata Utsman bin Affan, seandainya aku tahu diri ini sudah bertakwa,
maka aku sangat senang. Tapi aku tidak tahu sudah bertakwa atau tidak. Aku tidak tahu sudah diterima atau tidak, karena Allah hanya menerima dari orang yang bertakwa saja, dan aku tidak bisa memastikan apakah aku sudah bertakwa atau tidak. Jadi jangan merasa kebetulan kita lagi berdoa beberapa hari ini, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan. Kebetulan hujan turun, angin kencang lagi. Kita merasa ini doa saya, padahal memang waktunya badai. Memang waktunya. Jadi wa ikhlasi wa qillati ikhlasi, kita masih sangat sedikit sekali ikhlas kita ini. Jadi jangan terlalu merasa pede. Nangis pun kita, mungkin nangis itu pun kita ada senang. Kalau lihat sama orang, oh nangis bapak ini luar biasa ya, ibadahnya, senang kita. Masih ada rasa itu. Ini jauh sekali. Wa qillati ikhlasi. Jadi kata Imam Ghazali, walaupun kita sudah beribadah, ingat sangat sedikit sekali ikhlas kita. Wa khubthi dukhlatiha, dan masih banyak kepentingan. Masih ada kepentingan dalam ibadah kita ini. Ada tujuan selain Allah. Sedangkan Allah, sebagaimana kita katakan sebelumnya, Allah itu paling pecemburu. Allah itu paling pecemburu. Cemburunya perempuan, seorang istri, kalau suaminya itu dekat dengan wanita lain, itu sudah bencana besar itu. Allah lebih pecemburu lagi. Agar, kata Rasulullah, Allah itu paling cemburu. Cuman Allah ini karena punya sifat sabur, sifat sabar. Kalau enggak ada hancur semua kita. Dikasih hidup sama Allah, dikasih nyawa, dikasih makan, dikasih pasangan hidup, dikasih anak, dikasih pekerjaan. Justru selain Allah yang lebih kita besarkan. Enggak terima kasih kita sama Allah. Maka sebenarnya kita udah dihancurkan semua. Karena Allah nggak suka Allah ada orang lain, ada makhluk lain, ada zat lain selain dirinya yang disandingkan dengan Allah. Tidak boleh ada setingkat dengan Allah, nggak mau Allah. Cuman karena Allah punya sifat as-sabur dan rahmannya terlalu tinggi. Maka kata Allah dalam Al-Quran, seandainya Allah memperlakukan manusia sesuai amalan mereka, ma yabqa ala wajhil ardi syai', enggak ada yang tersisa di muka bumi. Manusia sudah dilenyapkan semuanya. Kalau diperlakukan manusia sesuai dengan perbuatan manusia. Cuman karena Allah as-sabur, karena Allah ar-rahman, karena Allah ar-rahim, dibiarkan, diberikan kesempatan. Udah enggak terima kasih, masih diberikan, dipanggil lagi. Fafirru ilallah, lari ke sini kepada Allah. Wasari'u, cepat. Nah, jadi ibadah kita ini masih sedikit ikhlasnya dan masih banyak kepentingan-kepentingan. Walaupun sudah bebas dari kepentingan lain. Misalnya tidak ada lagi lah kepentingan ke masjid biar dilihat sama atasan. Tidak ada lagi kepentingan ke masjid biar dilihat sama mertua. Enggak ada lagi kepentingan ke masjid biar dilihat sama menantu. Enggak enak. Enggak ada lagi kepentingan ke masjid biar dilihat sama tetangga, biar dilihat sama si fulan. Enggak ada lagi. Tapi tetap masih paling kurang kita beribadah untuk kepentingan diri kita sendiri, belum untuk Allah. Apa makna kepentingan ibadah itu, kepentingan diri kita sendiri? Untuk nikmat sendiri, belum untuk Allah. Itu masih kepentingan, masih untuk nikmat sendiri, belum lagi untuk Allah. Sedangkan Allah pengen mukhlisina lahuddin, betul-betul murni untuk Allah. Mau kita nikmat
enggak nikmat, mau enak, enggak enak, pokoknya ibadah kita untuk Allah. Ini baru tidak ada kepentingan. Tapi kalau ibadah masih untuk nikmat diri, ya, kenapa ke masjid? Biar nikmat. Kenapa ibadah? Biar nikmat, biar tenang, biar tentram. Itu masih seperti terapi, apa namanya itu, terapi yoga. Belum ke Allah, masih terapi, seperti terapi yoga. Orang terapi, kenapa dia terapi yoga? Untuk mencari ketenangan, ketentraman dengan gerakan-gerakan. Kalau kita belum ke Allah, maka Allah katakan, wa minan nas may ya'budullah ala harf. Di antara manusia itu ada yang menyembah Allah bukan karena murni karena Allah, bukan karena mengenal Allah, tapi karena dia beribadah, karena orang lain beribadah, dia beribadah, melihat orang lain ke masjid, dia ke masjid untuk mendapatkan kenikmatan. Tapi begitu kenikmatan tidak dia dapatkan, dia tinggalkan ibadah itu. Maka untuk orang-orang yang hanya beribadah untuk kepentingan diri, nikmat diri, itu mending ikut terapi-terapi yoga, mending dengar-dengar lagu-lagu, instrumen-instrumen, kan sama juga. Tapi Allah menginginkan ibadah itu mukhlishina lahuddin, betul-betul untuk Allah. Ketika ibadah sudah betul-betul untuk Allah, apapun keadaannya, mau enak, enggak enak, mau hujan, enggak hujan, mau ada AC, enggak ada AC, tidak ada urusan lagi. Karena yang dia cari bukan kenikmatan, tapi Allah. Tapi kemudian Allah beri nikmatan, itu bonus. Enggak, kata Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, harus yang utama dulu Allah. Boleh ada selain Allah kita minta ke utama, apa namanya, hal-hal duniawi. Kita sholat biar rezeki kita lancar, boleh. Tapi jangan itu dulu, Allah dulu. Karena kalau kita sholat untuk sekedar biar rezeki melimpah, berarti kalau sholat rezekinya tetap macet, nggak sholat lagi, begitu. Allah dulu. Makanya banyak orang-orang kita dapatkan hari ini, pergi dia ke yang kejadian, dia sudah di sini sudah bagus ya, sudah apa namanya, keberislamannya, pergi dia ke negeri orang, pergi dia ke Jepang. Sampai di Jepang dia lihat kehidupan di Jepang bagus, tertib, rapi. Padahal mereka enggak sholat, padahal mereka enggak ibadah, tapi kehidupannya bagus, makmur, sejahtera, rapi, bersih, tertib. Pulang dia ke Indonesia, akhirnya dia enggak ibadah lagi. Kenapa itu terjadi? Artinya ibadah dia selama ini ada kepentingan pribadi, walaupun tidak ada lagi kepentingan orang lain lah, nggak cari perhatian lagi, tapi masih ada kepentingan pribadi, belum untuk Allah. Dan sedangkan Allah pengen ibadah itu dipersembahkan untuk Allah. Dan jangan main-main sama Allah, sudah kita sampaikan sebelumnya. Kalau ada orang-orang yang sampai matinya ibadahnya tidak dipersembahkan murni kepada Allah, itu jangan harap dapat balasan di hari akhirat. Langsung Allah ngomong, kamu ibadah dulu untuk siapa? Kamu cari dia, minta balasan sama dia. Nah, ya. Kemudian, wa mailiha ila al-haddil ajil fi jami'i af'aliha, dan merasa bahwa diri kita ini dalam beribadah masih cenderung kepada haddil ajil, manfaat apa namanya, segera, manfaat langsung ya.
fi jami'i af'aliha, pada setiap amalan kita, kita masih lebih kepada manfaat langsung. Maka pernah dan sering dulu kita sampaikan ketika berbicara tentang fadilah sedekah. Kenapa ketika berbicara fadilah sedekah selalu yang disampaikan kelebihan keutamaan itu duniawi sifatnya? Kenapa selalu itu? Kita harus bersedekah. Kalau kita dapat sedekah, kalau kita sedekah 10.000, pasti langsung dibalas sama Allah 1 juta misalnya. Sehingga orang bondong-bondong sedekah, berarti dikali-kali terus. Kalau 10.000 1 juta, kalau 1 juta berarti 100 juta, kalau 1 juta 1 miliar, 1 miliar sedekah. Semua dia sedekahkan, tinggal sendiri. Ternyata nggak balik-balik uangnya. Tidak bisa. Allah tidak menjamin yang langsung-langsung itu. Cuman Allah berikan bonus. Kalau Allah berikan ya alhamdulillah. Kalau Allah berikan bagaimana? Yang Allah jamin itu adalah di akhirat. Itu Allah jamin. Kalau di akhirat itu Allah sudah pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya. Tapi kalau kepentingan semata duniawi, itu belum tentu. Allah lebih tahu kebutuhan kita. Kita pengen langsung segera. Yang Allah tahu kita lebih layak dikabulkan ketika di akhirat. Allah tahu ini kita ini ibadah sedikit, udah sedikit nggak ikhlas. Ibadah sedikit, udah nggak ikhlas, nggak sah lagi. Ya. Kita sholat sedikit, udah sholat sedikit, rukun syaratnya nggak tahu, kan ada kemungkinan nggak sah. Udah nggak sah, nggak ikhlas lagi. Tapi PD-nya luar biasa, terlalu percaya diri. Makanya kalau orang-orang tasawuf itu bahkan tidak berani dia. Kalau sudah ma'rifat ya, sudah hakikat, penampilannya nggak berani terlalu di style dia. Dia menyesuaikan ini saya pakai ini cocok nggak sama ibadah saya. Kadang-kadang sekarang pakaiannya udah apa, tapi ibadahnya belum, masih jauh. Ya. Nah kemudian ma'al ilmi bi'azimi ma yaqtadhihi jalalullah ta'ala, padahal dia tahu bahwa Allah itu yang tadi kita katakan, Allah itu pengen diagungkan dengan sepenuh hati. Allah itu pengen ibadah dipersembahkan kepadanya dengan sepenuh hati. Sedangkan kita masih jauh dari itu. Maka malulah kita sama Allah ketika sholat. Malulah kita kepada Allah ketika kita sholat. Kita membayangkan diri ini adalah makhluk yang sangat memalukan sekali ketika kita berdiri sholat. Maka kalau kita merasa kita ini adalah makhluk yang sangat memalukan ketika sholat, dengan tadi banyak hak-hak Allah yang belum mampu kita penuhi, padahal apa yang diberikan oleh Allah lebih sangat banyak sekali. Maka ketika kita dari dalam sholat, kita dengan rasa penuh tunduk dalam keadaan malu, sehingga ketika disuruh sama imam shaf, kita langsung cepat-cepat karena sedang kondisi rasa malu, sedang pada kondisi kekurangan kita ini sedang dilihat sama Allah. Maka kita tunduk. Begitu disuruh shaf lurus rapat, tunduk, kita langsung ikut seperti anak-anak kecil diatur, ikut, sedang tunduk. Tapi entah kenapa ada orang dalam sholat masih saja sombong. Disuruh rapatkan shaf, marah dia. Bagaimana mau sholat itu? Pak sini lagi pak, shaf. Nggak mau dia gerakkan, tersinggung dia, susah diatur. Berarti belum itu.
Yang diinginkan oleh Allah kita dalam salat itu penuh ketundukan dari tahap-tahap sebelumnya hingga tahap rasa malu tadi. Kita nggak berani macam-macam, tunduk kita. Dalam salat nggak sempat mikir kanan, kiri kanan. Kita sedang dalam kondisi merasa diri sangat memalukan sama Allah di hadapan Allah. Jadi nggak sempat mikir ini orang di sebelah kanan kenapa begini caranya, ini sebelah kiri kenapa begini, ini imamnya kenapa begini. Nggak sempat mikir itu. Sedang pada posisi merasa diri paling memalukan. Yang kalau Allah buka diri kita ini, langsung kita lari, pasti langsung kita lari, tidak berani lagi berdiri di sini. Itu. Wal ilmi bi annahu muttali'un 'ala as-sara'ir wa khataratil qalbi wa indaqat wa khafiyat, dan merasakan, meyakini bahwa Allah itu maha mengetahui apa rahasia-rahasia kita dan apa setiap bisikan-bisikan hati kita. Banyak sekali bisikan hati kita untuk orang. Karena memang Allah ciptakan kita, tetap yang paling baik itu adalah diri sendiri. Itu kan sifat kita manusia. Tetap yang paling bagus itu diri sendiri. Yang paling mantap itu diri sendiri. Yang paling hebat itu diri sendiri. Itu penyakit semua itu kita. Makin alim makin besar penyakit itu. Sehingga kalau melihat orang lain, walaupun ada kelebihan orang lain, ujungnya tetap diri sendiri. Terbersit, selalu lewat. Kalau melihat orang lain, pasti langsung nampak kekurangan orang lain. Itu sifat kita yang harus kita sadari, dan itu sebenarnya sangat memalukan sekali. Kecuali kita punya model ibadah, model nafsu seperti malaikat, itu baru boleh seperti itu. Sedangkan kita, kekurangan diri kita banyak sekali, tapi masih tetap merasa kalau dibandingkan dengan orang lain tetap ada nilai plus kita. Itu sifat kita sehari-hari, dan itu harus kita hadirkan. Betapa sifat kita itu sangat memalukan ketika kita salat. Wa hadhil ma'arif idza hasalat yaqinan imba'atha minha bid-darurati halatun tusamma al-haya. Nah, perasaan-perasaan seperti ini atau rasa-rasa seperti ini bila telah lahir dari hati kita, bila telah timbul dari hati kita, imba'atha, maka ketika itu terwujudlah halatun, suatu kondisi, tusamma al-haya'a, yang dinamakan dengan rasa malu. Dan bukan hanya dalam solat, tapi dimanapun. Sedang duduk di warung kopi bersama kawan-kawan, kita ada rasa malu. Di antara kawan-kawan kita yang paling masih sedikit ibadahnya, kita yang masih paling kotor hatinya, kemanapun pergi timbul rasa malu. Berhadapan dengan siapapun timbul rasa malu, yang terbawa dari solat tadi. Maka tidak ada lagi rasa sombong, tidak lagi rasa angkuh, apalagi menganggap diri paling suci. Dia Allah pengen rasa malu yang hadir dalam salat ini, kemudian kita bawa kemanapun kita pergi rasa malu itu. Begitu sudah naik sedikit bahunya, langsung ingat tentang hakikat diri. Begitu sudah punya rasa lebih tahu, langsung ingat, ingat, kamu baru tahu kemarin, sebelumnya kamu di mana? Kamu baru rajin ke masjid kemarin, sebelumnya kemana? Kamu baru ikut ngaji kemarin, sebelumnya kemana? Jangan sampai baru tahu kemarin, baru ikut ngaji kemarin, baru ibadah tanya kemarin, baru rajin ke masjid kemarin, kemudian udah merasa
paling. Jadi ingat hakikat diri kita sebelumnya untuk menimbulkan rasa malu ini dalam solat, kemudian sehingga dapat hadir dalam kehidupan kita sehari-hari di luar solat. Nah, inilah beberapa tahap yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali untuk dapat kita hadirkan ketika kita solat, sehingga solat kita bisa lebih khusyuk, penuh ketundukan, penuh ketawaduan, penuh kerendahan hati, dan hal-hal lain yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Demikian untuk subuh ini, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.